Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel teman-teman. Dan ya, seperti biasa ya teman-teman, kita bakal melakukan analisa kembali. Dan ini sesuai dengan request Anda sebelumnya yang ada dua teman-teman ya. Dan yang pertama sudah bikin yaitu kalau nggak salah nama koinnya Zerebro. Dan sekarang kita akan lanjut koin kedua yang Anda request juga yaitu koin God ya. Kita akan cari tahu nanti God-nya teman-teman. Tapi sebelum itu saya mau kasih tahu kalau kita ada live streaming untuk analisa teknikal teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen ikutin live streaming kita dan langsung bisa request koin yang pengen dibantu analisa pada saat kita live, teman-teman bisa gabung ke dalam grup Telegramnya kita. Nah, nanti di dalam grup itu kita akan kasih jadwalnya teman-teman. Bukan cuma jadwal live streaming, tapi juga kita akan posting, misalkan kalau kita ada trading profit, terus kemudian setiap signal dari video yang kita bikin, kita juga akan taruh di sana. Jadi kalau teman-teman ikut dalam grup itu akan lebih cepat update dibandingkan teman-teman yang tidak ikutan masuk ke dalam grup Telegram kita. Feel free ya buat teman-teman masuk, karena pada dasarnya grup itu kan gratis ya teman-teman. Jadi silakan masuk, join aja, dan ikutin update dari kita di dalam grup nanti teman-teman. Dan ya, kita akan lakukan analisa teman-teman. Tapi by the way teman-teman, ini harga Bitcoin masih bertengger di 107-108 ribu dolar ya. Dan ini persis banget waktu kita bikin, waktu analisa saya, waktu kita bikin di video overview, yang saya bilang kemungkinan besar Bitcoin akan turun di 1.005 sampai 1.007 atau 1.008, dan ya kurang lebih akan bermain di situ. Dan benar ya, jadi ternyata malah beneran BTC bermain di area-area itu teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan melakukan analisa sesuai koin yang Anda request teman-teman. Dan sebelumnya kita analisa pada koin Zerebro. Saat ini kita akan melakukan analisa pada koin God teman-teman ya. Nah, God ini sudah pernah juga waktu kita live streaming teman-teman request. Kayaknya orang yang sama nih, kayak kalau saya baca-baca dari ininya, apa username-nya ya. Mungkin kalau Bapak yang request mungkin ini ya, waktu itu yang ikut live streaming ya. Nah, sekarang kita coba akan analisa lagi dari koin God-nya. Kita akan lihat ya, ini God ini punya potensial nggak sih? Kalau di live streaming kan kita benar-benar pure di analisa teknikal. Nah, kali ini kita akan lihat juga dari sisi fundamental koinnya. Kira-kira ini koin punya potensi untuk kita beli atau ya kita mesti hati-hati dengan koin ini. Semua akan kita cari tahu teman-teman nanti di dalam video analisa kita kali ini. Tapi ya seperti biasa saya akan ajakin teman-teman untuk nonton video yang satu ini dulu. Silakan teman-teman. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC App ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC App ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC App ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC App ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC App, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci Modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya 1 kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar, bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah?
ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC App. Hanya 1 kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke, semuanya di layar Anda sekarang sudah muncul. Jadi ini adalah koin GOAT USDT teman-teman ya. Dan di sini saya menggunakan time frame 1 day dan juga Bybit di sini sebagai acuan dari pergerakan harga GOAT-nya teman-teman, atau GOAT USDT. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya teman-teman ya, jadi ini sudah pernah kita analisa koin GOAT ini yang ada di live streaming ya waktu teman-teman request. Dan saya udah sampaikan di sini ada minus 97%. Jadi ini koin ya minusnya gede banget ya. Nanti kita akan cari tahu kenapa koin ini bisa minus sebesar itu ya. Lalu kemudian sudah ada pergerakan naik dan so far sih good ya teman-teman, cukup baik ya. Tapi ya nanti kita cari tahu lebih detail lewat analisa teknikalnya lagi nanti teman-teman ya. Sekarang saya akan bawa teman-teman dulu untuk melihat dari sisi market cap dan juga dari sisi yang lain ya, dari market cap, volume, total supply. Lalu kemudian kita akan lihat chain-nya ada di mana, ekosistem ada di mana. Kita akan cari tahu semuanya tentang koin ini teman-teman. Dan saya belum mempersiapkan, oke saya persiapkan sebentar teman-teman tabel scoring-nya ya. Jadi setiap analisa kita sekarang harus ada namanya tabel scoring ya. Tabel scoring penting buat kita untuk menilai koin itu teman-teman ya. Oke, saya ganti nama dulu jadi koin GOAT ya. Kita akan lihat scoringnya berapa untuk koin GOAT ini teman-teman ya. Oke, kita masuk dulu yang pertama ke dalam koin market cap dan saya sudah buka di sini. Ini adalah koin GOAT teman-teman. GOAT ini kalau nggak salah kita belum pernah analisa sama sekali ya, selain yang kemarin live streamingnya. Tapi yang kita buat selalu untuk video analisanya sih kayaknya belum pernah ada koin GOAT yang kita analisa ya. Kayaknya teman-teman ya, saya agak-agak lupa ya. Oke, GOAT Maximus teman-teman, atau koin GOAT ya. Ini peringkatnya 283. Oke, saya isi dulu di tabel scoring 283 ya. Koin ini lebih baik daripada yang kemarin ya, sepertinya. Secara peringkat aja beda jauh ya. Ini 200-an, yang kemarin itu yang Jerry Bro itu cuman ada di 600-an teman-teman ya. Oke, harga perdagangan saat ini ada 0,1553 atau naik 0,11% dari kemarin ya. Naiknya nggak banyak ya. PP hari ini agak lumayan loh teman-teman ya, tapi ini naiknya nggak terlalu banyak. Untuk market cap ada di 155,23 juta dolar ya, dan ini jauh di bawah dari standar kita yaitu di 1 billion dolar teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen beli suatu koin, usahakan market cap-nya minimal 1 billion ya. Kalau kurang dari itu, resikonya jadi meningkat teman-teman ya. Nah, 155 juta dolar ini baru sekitar 15,5% dari target kita 100% yang ada di 1 billion ya. Kalau lebih dari 1 billion artinya lebih besar dari minimal standar kita ya teman-teman ya. Jadi untuk scoring market cap-nya saya akan ngikutin nilainya, yaitu sekitar 15 poin ya teman-teman ya. 15,5 lah ya, 15,5 poin ya, dari 100 poin teman-teman. Oke, ini dari sisi market cap-nya. Sekarang kita akan lihat dari sisi volumenya ya. Nah, untuk volume sendiri itu ada di 45 juta dolar dalam 24 jam terakhir ya. Dan minimal standar kita adalah di 100 juta dolar. Dan ini volume ini turun 10% teman-teman dibandingkan yang kemarin ya. Jadi secara volume itu cuma 45% dari yang kita tetapin atau minimal standarnya yaitu 100 juta dolar. Jadi secara nilai, secara scoring tentu kita ikutin aja. Jadi 45 dari 100 teman-teman ya. Oke, kita isi dulu 45 dari 100 teman-teman. Ntar di volume 24 jamnya 45. Oke. Nah, berikutnya adalah kita akan lihat dari volume dibandingkan dengan market cap yang sekitar 29%. Jadi antara volume dengan market cap ini lumayan ya teman-teman ya. Artinya dia cukup banyak juga dipakai ya, ditradingkan lah ya. Jadi ada 29% dari total market cap-nya ya. Jadi kita ikuti nilainya yaitu 29 ya. Oke, baik. Next ya, kita lihat dari sisi supply. Ya, supply ini yang menjadi
salah satu poin penting ketika saya membeli suatu aset kripto, teman-teman. Jadi, saya akan cek benar-benar supply-nya bagaimana, ya. Oke, CoinGoat itu masih supply-nya sudah ada, yaitu 1 billion gold, ya. Artinya cukup bagus, dia sudah ada maksimalnya dan tidak bisa dibikin lagi, ya. Lalu kemudian, total supply ada 999,99 juta CoinGoat, ya. Lalu kemudian yang circulating-nya juga sama, ya. Artinya secara supply, ini koin cukup baik, teman-teman. Cukup bagus sekali, ya. Jadi, saya ngikutin dari putarannya, yaitu dari sisi total supply-nya, yaitu 99. Jadi, scoring saya untuk supply di angka 99, teman-teman. Ya, oke. Jadi, secara supply, ini koin bagus, ya, secara supply. Berarti, dari koin ini PR-nya adalah tentang market cap dan volume saja, ya. Kalau koin ini bisa mendapatkan atensi bagus sih, harusnya koin ini bisa pumping luar biasa, ya. Oke, kita lihat dulu dari yang lain ya. Coba cek dulu di all time high-nya ini sudah minus 88%, yang kemarin sempat turun sampai 97%. Nah, kenapa bisa minus sampai sebesar itu, teman-teman? Sampai 90-an% atau 97%? Yaitu again karena koin yang market cap-nya rendah, volumenya rendah, itu memang potensial banget untuk digoreng, ya, atau pump dump kayak gitu, teman-teman, ya. Jadi, benar-benar sangat luar biasa volatil kalau market cap-nya masih kecil. Kalau misalkan tadi, market cap-nya berapa ya tadi ya? 155 juta dolar. Kalau ketemu ada orang yang punya separuh dari itu aja, 155 berarti kurang lebih sekitar 75 juta dolar, yang langsung masuk tiba-tiba untuk membeli CoinGoat, maka bisa pumping langsung tinggi banget CoinGoat ini, teman-teman, ya. Tapi ketika dia buang atau dia jual, maka bisa drop jauh sekali, teman-teman. Kalau market cap-nya nggak besar, ya seperti itu yang terjadi. Ya, artinya memang kalau dia tidak besar secara market cap, bisa dibandarin atau bisa dipermainkan, teman-teman, ya. Kalau market cap-nya sudah besar banget, itu agak sulit, ya. Contohnya misalnya kita bilang seperti koin apa ya? Koin Bitcoin, kalau Bitcoin terlalu besar, ya. Asumsi koin yang PPD, teman-teman, yang saya tradingkan, itu market cap-nya sekitar 5 billion dolar. Ya, artinya orang butuh besar uang yang sangat banyak banget ya untuk bisa memanipulatif harga PP, teman-teman. Ya, kecuali ya memang masa bearish, orang pada takut semuanya jual. Itu beda cerita, itu berarti kan mayoritas. Tapi yang saya maksud ini adalah dibandarin. Ya, jadi kalau dibandarin ketemu orang yang punya modal gede, bisa aja dia sekali hantam kan gede banget. Nah, kalau market cap-nya sudah terlalu besar, nah, uang dia apakah punya segitu banyak untuk bisa mengendalikan market? Nah, pertanyaan ke situ, ya. Jadi, kalau market cap masih rendah, memang potensi banget untuk koin dibikin jatuh banget sampai ke bawah, lalu diangkat lagi nih sampai ke atas, itu memang tinggi sekali. Ya, artinya digoreng lah, teman-teman, ya. Jadi, nggak heran koin ini kemarin sempat minus sampai 90-an%, ya karena market cap-nya nggak begitu besar, teman-teman, ya. Oke, dari all time low-nya ya sudah pasti profit besar sekali kalau teman-teman sempat beli ini di Oktober 2024, ya. Artinya udah profit sampai 795%-an, teman-teman, ya. 795.000 persenan, ya, gede banget ya kalau dari kita ambil dari yang paling rendah, ya. Nah, di sini tidak ada status token unlock dan sebagainya karena nggak ada datanya, dan kita lihat dulu dari dari ini liquidity-nya, teman-teman, ya. Di Raydium, koin ini cukup tinggi, liquidity score-nya 527, ya, separuh lah, minimal 50%. Di Bybit 400, di OKX 561, lebih gede lagi. Bitget, Maxigate, terus yang lain-lain kayaknya kurang oke, ya. Paling ini aja sih, ya, kalau misalnya teman-teman misalkan trade CoinGoat ini, ya, yang paling tinggi itu ada di OKX, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pakai exchanges OKX untuk transaksi di Goat Coin, itu cukup liquidity. Artinya kalau dijual mungkin cepat, dibeli juga dia cepat transaksinya, ya. Oke, kita turun. Yang di bawah ada informasi apa lagi? Coba kita lihat. Oke, ini ada tentang Goat, teman-teman, di sini, ya. First, meme. Oke, di sini aja sudah ngomongnya meme, teman-teman. Berarti ini adalah meme coin, ya, clear banget, ya. Jadi, first meme create by Truth Terminal, ya. Ini Truth Terminal, saya nggak tahu ini apa, ya. Godsus Maximat will fulfill the prospective of the ancient. Wah, nggak ngerti saya ini apa, teman-teman, ya. Nanti kalau teman-teman pengen cari tahu, ya silakan buka lagi nanti di CoinGecko, ya. Kita buka CoinGecko, teman-teman. Kita lihat dulu sebentar dari chain-nya,
dan ekosistemnya teman-teman ya. Oke, di chain-nya dia masuk ke dalam Solana ya teman-teman ya. Memang Solana ekosistem banyak sekali jadi jadi chain untuk meme coin teman-teman ya. Solana ekosistem, lalu kemudian kategorinya udah pasti yang pertama adalah meme ya, yang kedua adalah Solana meme, AI meme, Pump Farm ekosistem, Terminal of Truth. Nah, ini saya nggak ngerti ini apa nih teman-teman. Ya, Binance Alpha Spotlight ya. Jadi ada total 6 kategori yang masuk di dalam coin GOAT ini ya. Nah, GOAT ini apa nih? Ini teman-teman bisa baca di sini ya. Jadi kalau saya baca sekilas gini nih ya. Ini GOAT Sux Maximus atau GOAT is a new meme coin created by Pump Farm user atas nama ini ya, ZX7 bla bla bla, dan diadopsi by an AI bot ya, Truth Terminal. It was named after a tweet by Truth Terminal and have gained popularity among the crypto. Oke, jadi dia ini koin meme yang tapi memang ada hubungannya dengan AI, diadopsi dengan AI ya. Lalu kemudian di-tweet oleh Truth Terminal dan ternyata mendapatkan popularitas dari komunitas kripto, teman-teman. Ya, hanya seperti itu. Ya, use case-nya nggak ada, jelas ya, karena ini meme coin. Jadi, memang hanya karena dapat atensi ya, pom-pom doang ya, koin ini naik, teman-teman. Ya, mostly meme coin semua seperti itu sih, ya. Sebenarnya itu kalau kita bilang not bad juga, dibilang buruk juga enggak, karena pada akhirnya putarannya menjadi yang paling penting, ya. Nah, di sini ada penjelasan tokenomic ternyata teman-teman ya. Kita bisa lihat tokenomicnya. Ini sudah Pump the Farm Bonding Curve 100%. Distribusinya sepertinya, oh ya tadi kan sudah saya jelasin supply-nya itu benar-benar udah keluar semua. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi ini sudah 100%. Ini keluar untuk dipegang sama retail market, teman-teman. Ya, jadi nggak ada lagi yang di lock, nggak ada lagi yang untrack, teman-teman di sini. Ya, oke. So far, GOAT teman-teman untuk koin GOAT ini tinggal atensinya aja. Ya, kalau atensinya dia dapat, maka cap-nya dia naik, mungkin ini sudah bisa jadi pertimbangan. Minimal, again, $1 billion, ya, kalau misalkan kita mau invest di koin GOAT. Selama dia belum mencapai itu, ya, resikonya lebih besar, ya. Oke, kita sekarang ke analisa chart sekarang, teman-teman. Kita kan sudah ada 4 poin yang kita, ada 4 poin yang sudah kita kasih scoring. Sekarang untuk analisa teknikal, time frame 1 day yang akan dapat scoring lagi, ya. Oke, kita lihat dulu ya, teman-teman, ya. Nah, seperti yang saya bilang di sini, dia sudah minus 97%, ya, sebelumnya, ya, karena market cap-nya kecil, teman-teman, ya. Kalau market cap kecil, gampang untuk dibuang, dinaikin itu gampang sekali, ya. Lalu kemudian kita lihat di sini sudah ada pergerakan perlawanan yang sebelumnya dia sudah bikin pergerakan naik, tapi ini naiknya terus drastis di sini ya. Lalu saat ini market sedang turun dan membuat pergerakan sideways di sini, tapi overall di time frame 1 jam masih di atas dari garis EMA21 atau Exponential Moving Average 21 ya. Dan masih cukup strong di situ teman-teman ya. Lalu di sini sebelumnya di area turun ya. Jadi ini sekarang pergerakan dari time frame daily-nya, ini sekarang udah pergerakan yang seperti ini teman-teman nih ya. Dari sini, dari bawah sini dia ke atas ya. Ntar kita bikin garisnya dulu ya. Lalu kemudian ini ada garis yang paling kita ambil di sini juga. Ini area yang tidak boleh dia lewati. Sebelumnya kan di sini nih ya. Sekarang di atas sini. Jadi sudah ada 2 nih patokannya nih. Ini kurang lebih ada di sekitar 0,12 ya. 0,1238 lah. Ya, 0,12 lah teman-teman ya. Nih, 0,12. Dan ini mungkin akan jadi area yang harusnya tidak akan dilewati oleh koin GOAT ini kalau dia memang menunjukkan tren naik pada time frame daily ya. Sementara ini sih cukup baik karena dia ada di atas dan di MA21-nya ini juga berada di atas teman-teman ya. Nah, tinggal ini nih, ini kira-kira dia bisa tembus apa tidak ya, karena naik nggak kuat, turun juga nggak kuat, tapi masih berada di atas garis dari EMA21. Nah, kalau menurut saya sih, untuk saat ini, koin ini better Anda wait dulu ya, jangan masuk, invest, dan sebagainya, jangan dulu, karena ini masih nggak jelas nih teman-teman ya. Ini mungkin sudah 2, 4, 6 hari terakhir, marketnya itu di situ-situ aja. Jadi tidak ada pergerakan yang terlalu gimana-gimana. Dan kalau teman-teman mau invest, better menurut saya tunggu nanti posting atas ini.
ya. Dan lebih bagus lagi kalau dia udah di atas ini. Tapi kalau di atas ini kan udah agak kejauhan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau masuk pun, sekarang ini mending tunggu dulu deh. Jangan langsung masuk ke market, karena kalau ngelihat dari chartnya sih ini kurang bagus ya. Dia sideways di situ aja ya, karena teman-teman bisa lihat di sini. Ini sideways banget di sini ya. Oke, so scoring saya bagaimana untuk chart dari time frame daily. Oke, secara market structure sebelumnya sudah ada pergerakan naik di sini, tapi di sini dia sudah membentuk area sideways ya. So kalau sideways saya tidak bisa memberikan nilai tinggi, tapi juga tidak bisa memberikan nilai rendah karena dia tidak melewati area bawahnya. Jadi kita kasih scoring setengah-setengah aja teman-teman ya. Jadi scoring untuk time frame analisa daily-nya itu, analisa teknikalnya itu angka 50 teman-teman ya. Dan kita dapat total scoringnya sekarang ya. Mungkin teman-teman bisa nanti saya akan munculin di layar, teman-teman tinggal lihat di layar aja. Jadi total scoring untuk CoinGoat ini ada di angka 47,7 ya. Lebih baik daripada yang kemarin, yang Cerebro ya. Tapi ya, ini tetap masih di bawah 50, bahkan 50 aja masih separuh-separuh. Ya, artinya masih oke apa enggak, masih seperti itu teman-teman. Nah, kalau di bawah 50 ya lebih baik jangan dulu ya. Itu jauh lebih baik teman-teman. Oke. Nah, artinya ini juga mendukung ke analisa time frame daily yang seperti yang saya jelasin. Ya, posisi sekarang adalah 50-50 nih. Jadi kalau 50-50 lebih baik kita jangan buy, jangan juga sell ya. Udah lebih baik udah diamin dulu, kita lihat pergerakan berikutnya dari CoinGoat ini teman-teman. Nanti kalau misalkan dia ada pergerakan yang lebih signifikan, lebih ketahuan kemana, baru kita masuk ya, atau kita nggak usah masuk sekalian ya. Oke, ini time frame daily buat teman-teman yang pengen invest di CoinGoat. Saran saya adalah sabar dulu ya, lihat dulu pergerakan berikutnya dari CoinGoat ini ya. Sekarang kita akan masuk ke time frame 1 jam, teman-teman ya. Ini adalah time frame yang akan menjadi time frame signal buat teman-teman semuanya dari CoinGoat ini ya. Oke, kita besarin dulu, kita lihat pergerakan 1 jam tuh. Sideways kan teman-teman kan. Dia bergerak di area sini ini loh. Nah, ya ini kalau ini kan agak panjang ya. Oke, ya pokoknya ke sekitaran sini lah ya. Untuk saat ini pergerakan dia tuh ada di sini ya. Ada di, oke, ini coba kita lihat dulu. Ini kan tren turun, terus dia break, ya break, terus kemudian turun lagi di sini dan tidak berhasil naik. Oke, berarti kita bisa asumsi pergerakan tertingginya sekarang ada di sini, ya. Pergerakan terendahnya itu kita bisa ambil yang di bawah sini atau di sini aja teman-teman. Ini juga boleh. Tapi di bawah sini juga oke sih, ya. Sebentar, biar lebih enak bawah sini aja deh. Ya, karena di sini area perlawanannya ya. Jadi dia bermain di area ini terus, teman-teman, ya. Dia bermain di area yang satu ini. Nah, jadi kalau di time frame daily tadi kan kita bilang sideways, ya. Nah, untuk time frame 1 jam bagaimana? Secara market structure, teman-teman, ini kan tadinya di atas ya, terus dia bikin tren turun di sini. Ya, kita bisa lihat di sini, ini tren turun terjadi, ya. Nah, ini tren turunnya, lalu ke sini, dan akhirnya turun, dan breakout, ya, di sini ya. Dia berhasil merubah karakter dari tren turunnya, merubah menjadi tren naik, ya. Lalu kemudian dia turun ke sini, dan ini tidak berhasil naik, tapi malah turun lebih bawah, dan naik ke sini, dan ada potensi ini bisa turun lebih bawah. Jadi, baru berhasil change of character, di sini change of character lagi, ya, capek deh, ya. Artinya ya pergerakan dia itu kembali ke tren turun, cuman bukan tren turun yang tajam, tren turunnya landai ya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini tren turun di sini landai sekali ya. Coba kita ambil pergerakannya. Nah, harusnya kelihatan ya. Nah, ya. Jadi di samping sideways ini, marketnya sendiri ini mengalami penurunan terus, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan dia turun model seperti ini kan again ya, ini sideways besar di time frame daily. Jadi kita kalau misalkan mau masuk posisi untuk harga sekarang, menurut saya ini masuk posisi di short position teman-teman ya. Tapi again tidak bisa terlalu banyak karena teman-teman harus ingat di time frame daily-nya sendiri itu dia sideways ya. Jadi ini nggak bisa terlalu banyak, dan posisi yang oke untuk yang time frame kali ini di 1 jam ini adalah short position teman-teman ya. Goat coin ya. Posisinya adalah short ya. Oke, kita ketik di sini, mudah-mudahan teman-teman bisa lihat nanti ya.
Di sini adalah short position, teman-teman. Dan untuk entry price-nya itu kita harus ada di mana, ya. Kita lihat dulu sebentar, ya. Jadi di sini ada, atas ini ada area, apa namanya, supply-nya, ya, yang strong di sini, ya. Karena di sini dia udah rebound, turun lagi, reverse lagi. Terus sebelumnya ada di sini juga. Ya, jadi ini memang cenderung turun sih kalau kita lihat seperti ini. Ya, cenderung turun, teman-teman. Ya, ini juga area supply, ya, posisi core kita geser ke sini, ya. Dan karena ini dia menunjukkan tren turun, ya, tangga turun, teman-teman, ya. Ini juga break di sini, ya. Kita bisa lihat clear banget dia break, ya. Tuh, dia break kan. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, oke, berarti kemungkinan besar ini akan bisa break di sini. Ya. Artinya harga bisa turun di bawah sini. Jadi posisi yang paling bagus adalah posisi short, ya. Nah, untuk posisi short kita harus entry di mana sih? Sebentar, kita lihat dari Fibonacci-nya dulu ya, teman-teman ya. Oke. Ya, ini Fibonacci-nya. Saya terlalu banyak coret-coretan nggak ya? Kalau terlalu banyak coretan, kita hapus dulu deh. Ya, karena pasti bingung teman-teman semua ya. Kita hapus dulu banyak-banyak coretan ini nih. Ya, termasuk yang di sini hapus dulu. Oke, ini kan lebih clear ya. Jadi, God position, ini God ya. Posisinya short, lalu area untuk teman-teman entry ini udah bagus ya. Ini area entry bagus teman-teman ya. Artinya market sudah berhasil naik terus turun ya, dan ini sudah cukup bagus untuk teman-teman entry. Jadi area entry-nya ada di, ini saya geser ke samping aja ya. Oke, ini entry pertama itu ada di area yang sekarang sedang ada di area yang sekarang ya. Itu 0,1514 sampai dengan 0,1557. 0,1557. Ya, ini entry pertama. Entry kedua itu sekarang ada di 0,1557 sampai dengan 1.600. 0,1600 ya. Jadi ini area entry yang sangat baik untuk teman-teman masuk ke posisi short di coin God ya. Jadi ini trading future teman-teman ya. Lalu kemudian untuk stop loss-nya sebentar, TP dulu kali ya teman-teman ya. TP dulu ya. Jadi kalau kita mau TP, kita bisa ambil ini paling atas di sini, bawah di sini, anggap kita entry di sini ya. Oke, ini untuk area TP-nya. Oke, ini kita pakai dua teman-teman area TP ya. Jadi saya asumsi misalkan yang ini ya. Lalu kemudian kita cek satu lagi menggunakan risk and reward ratio teman-teman ya. Jadi kita entry di sini, lalu katakanlah kita stop loss itu di atas dari supply zone ya. Kita ambil yang ini aja, cukup di sini. Nah ini stop lossnya saya ambil 1:2 teman-teman ya. 1:2. Oke, ini lebih tinggi ya. Nah sekitar sini ya. Nah, kalau saya bilang kita ambil 1:2 sih terlalu lebar. Jadi, TP itu paling ideal kita ambil daerah sini aja cukup, ya. Jadi, TP-nya itu bisa ada di range, ini untuk TP ya. TP itu bisa ada di range-nya 0, sebentar. Ini turun, swing point. Oke, 0,1424 sampai dengan 0,1393 ya. Ini TP pertama. TP kedua itu bisa di 0,1393 sampai dengan 0,1354. Nah, ini area TP-nya. Untuk stop loss-nya sendiri teman-teman itu better taruh di atas dari supply zone ya. Jadi stop loss itu kita taruh di 0,16 ya. Nah, untuk stop loss taruh di 0,16. Saya geser samping aja ya. Stop loss itu di 0,16 ya. Nah, kemungkinan ini juga saya akan share di grup BTC. Jadi buat teman-teman yang pengen trading di Godcoin di grup BTC Signal nanti bisa dapatin ini juga ya. Oke, jadi kurang lebih untuk signalnya adalah seperti ini teman-teman dari saya, mengikuti pergerakan harga God yang sedang menuju tren turun tapi nggak terlalu tajam. Jadi kita nggak ambil profitnya terlalu besar menggunakan risk and reward ratio itu karena
agak lumayan bawah dia ya, sementara pergerakan dia itu landai teman-teman ya. Oke, itu aja dari saya teman-teman ya untuk analisa time frame 1 jam dan signal buah nada. Sekarang kita akan masuk ke bagian kesimpulan. Oke, kesimpulan saya tentang gold ini bagaimana? Saya mau bilang koin gold ini masih beresiko tinggi teman-teman. Jadi kalau Anda mau beli hold untuk koin ini, lebih baik Anda cari koin lain dulu ya, karena market cap-nya belum begitu besar, terus kemudian volume tradingnya juga masih belum besar. Nah, resikonya adalah ketika teman-teman mau invest di koin seperti ini punya resiko untuk digoreng ya, atau dibikin naik dan dibikin turun dengan sangat cepat sekali. Yang saya suka dari koin gold ini adalah supply-nya. Supply-nya sudah 100%. Dan supply yang sudah 100% ini tinggal menunggu atensi dari market aja. Kalau atensinya bagus, koin ini market cap-nya naik, maka ini layak dipertimbangkan jadi salah satu koin yang bisa diinvest jangka panjang. Atau minimal dipakai buat trading lah, ya. Dari time frame daily, agak sideways, ya. Jadi teman-teman mesti bersabar dulu, jangan langsung masuk dulu, ya. Saya sendiri masih 50-50 lah untuk koin ini teman-teman ya. Lalu kemudian dari apa lagi? Oh nggak ada, itu aja ya. Kalau dari signal kan sudah saya beritahu tadi teman-teman ya. Jadi seperti itu kesimpulan saya untuk koin gold ini. Intinya kalau Anda mau masuk saat ini lebih baik tunggu dulu, jangan buru-buru. Lebih baik Anda lihat dulu beberapa hari ke depan, nanti pergerakan selanjutnya koin gold ada di mana ya. Kalau dia semakin bawah, maka perlu waspada karena ada area bawah yang perlu teman-teman perhatikan. Ya, di time frame daily tadi kita udah analisa dan kita udah kasih tahu ya. Oke, jadi itu aja dari saya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan signal yang saya berikan dan insight yang saya berikan bisa menjadi pertimbangan Anda untuk masuk membeli koin gold ini. Dan selesai sudah analisa dari saya. Kita akan ketemu lagi di video analisa berikutnya dan sampai jumpa semuanya. Bye-bye.